Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sama kita hormati dan kita muliakan para ulama, para asatidz. Saya hormati pengurus DKM Masjid Jami Nurul Huda beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Isya yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya juga para pengikutnya. Kita selaku umatnya tentu berharap semoga di yaumil mahsyar nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Kesempatan saya bisa bersilaturahim kembali di Masjid Nurul Huda ini mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua. Amin. Dan juga tentunya dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan ini diberikan saya untuk memberikan sesuatu yang dianggap perlu untuk kita simak, bahwa dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, siapa sih orang yang bangkrut itu di hari kiamat? Kalau menurut sahabat, di kalangan para sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang la dirhama wa la mata, orang yang tidak punya harta dan tidak juga punya benda atau tidak punya uang, katakanlah begitu. Kata Rasulullah, yang sesungguhnya bangkrut itu bukan itu. Orang yang bangkrut adalah yang ketika di hari kiamat bawa komplit lengkap, bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Namun ketika akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang seseorang, ya Allah, saya gak reda Bapak ini masuk ke surga, sebab waktu di dunia iya ngasih saya, tapi diomongin yang sampai 12 RT diomongin. Kemudian datang lagi, ya Allah, saya gak reda Bapak ini masuk surga, sebab apa? Iya membantu saya dalam hal pekerjaan, saya dibantu sama dia, tapi mudahannya gak enak ya Allah. Itu urusannya sampai ke situ. Oleh karena itu, tatkala kita menolong, tatkala kita berbuat sesuatu, dasarnya dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang ikhlas itu sangat luar biasa, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi. Contoh ikhlas yang paling konkret dan gampang, pada saat kita bangun sahur mau ke masjid, kita buang air ke belakang, itu ikhlas banget, sangat luar biasa. Apa pernah bapak atau ibu masuk kamar mandi kemudian buang air besar, dilihatin lagi, dicari barangkali masih ada emas yang ketinggalan di situ? Kan enggak. Itu ikhlas yang sebenarnya.
Jadi untuk menghindari kita terjadinya kebangkrutan di hari kiamat nanti, sejak sekarang kita harus berbuat yang lebih berhati-hati. Jangan sampai amal kita yang baik habis diberikan kepada orang lain, sementara dosa orang lain diambil oleh kita. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kalau kita ingin menghindari hal semacam ini, awali perbuatan kita, pekerjaan kita didasari dengan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan lillahi ta'ala, maka insya Allah perbuatan pekerjaan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini juga bahwa kita jangan sampai jadi orang yang tertipu. Dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai perakhiran Ramadan, kita belum dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di Ramadan itu segala macam kebaikan, segala macam hikmah, dan juga tentunya bulan ini bulan penuh berkah. Kita tahu dari para ulama, dari para kiai, dari para guru kita, sementara kita enggak memperhatikan hal semacam itu. Hanya orang-orang yang bahagia itu ketika 10 hari Ramadan bisa i'tikaf di dalam masjid, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya dosa-dosa kita yang besar diampuni, yang kecil dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itunya tentunya kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu bahwa Ramadan banyak kebaikan, banyak keberkahan, banyak hikmahnya, kita tidak kerjakan itu, kita tahu tapi kita tidak kerjakan, kita termasuk orang yang tertipu. Tertipu dengan apa? Dengan kondisi dan keadaan. Ketika masuk Ramadan kita gembira, bahagia, senang, bersuka cita. Tapi ketika berakhir Ramadan, hendaknya kita bersedih. Terlebih Ramadan sedang berkemas saat ini, Pak. Kalau kata tamu mau pamit, ini lagi beres-beres. Ditanya Ramadan mau kemana kamu Ramadan? Saya mau pergi jauh, nggak tahu berapa lama. Kemungkinan bisa 11 bulan, kalau kita panjang umur bisa ketemu lagi, ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin. Sehat badan, kuat iman dan Islam. Amin. Cuman jangan kelewat panjang, seminggu lagi mau kiamat baru mati. Gak ada orang lain, gak ada yang urusin, kita sendirian. Udah mandi sendiri, urus sendiri. Jadi panjang umur sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan umur yang tersisa saat ini bisa kita manfaatkan untuk bisa lebih baik dan berbuat baik kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itulah yang bisa diambil nilai manfaatnya untuk orang lain, untuk orang banyak. Termasuk kita mendoakan orang-orang di sekitar kita, itu adalah mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya nilai manfaat. Karena kalau kita berdoa, nggak mungkin kita sendirian, pasti berdoa pun diamini oleh orang banyak. Maka insya Allah itu salah satu kita menjadi orang yang punya nilai manfaat. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kita boleh berpendapat dan berpandangan ini jadikanlah Ramadan yang berakhir. Untuk apa? Untuk supaya kita terpacu dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kita dalam sisi lain berpendapat dan juga berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa berjumpa dengan Ramadan dan Ramadan yang berikutnya. Kita insya Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemenang dalam pertarungan besar, yaitu pertarungan melawan hawa nafsu. Dengan kita perang besar melawan hawa nafsu, bahagia kita peroleh nanti ketika kita menyambut daripada hari raya Idul Fitri, kebahagiaan yang Allah berikan pada kita beda dengan orang yang tidak melaksanakan puasa di tahun ini. Dan orang-orang yang berpuasa itu kondisinya tenang, nggak ribut, nggak serabutan, nggak guruh-gusuh kata orang Sunda bilang mah. Tenang. Justru yang ribut orang yang nggak puasa. Orang yang puasa mau udah tenang aja udah, pokoknya mah nggak bakal kebagian. Oh doanya diganggu orang puasa mah.
Sejak awal Ramadan dan berdoa, karyawan berdoa, ya Allah mudah-mudahan THR keluar sebelum waktunya. Alhamdulillah, ya. Nah, kalau THR keluar lebaran bukan THR namanya. Alhamdulillah. Jadi dengan demikian untuk yang berpuasa, kalaupun belum punya sesuatu yang indah, nanti Allah berikan yang indah. Masih ada kesempatan untuk belanja kalau kita punya duit. Kalau nggak punya nggak usah belanja, lihatin aja gambar di online, lihatin, ya. Insya Allah ketenangan ada pada diri kita. Sebab kalau orang yang puasa itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan adanya Ramadan dan kita selalu berharap mudah-mudahan kebaikan-kebaikan Ramadan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. 10 hari pertama rahmat Allah kita peroleh. 10 hari kedua ampunan Allah berikan. 10 hari terakhir Allah bebaskan kita dari siksa api neraka yang amat pedih dan menyakitkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.